Jadi ternyata perpisahan dari dua orang yang mencintai karena Allah kemudian saling membenci, apa itu? Uqubah lidzalika dzambi, merupakan suatu sanksi dari dosa yang dikerjakan oleh salah seorang dari keduanya, atau bahkan dua-duanya melakukan dosa, sehingga menjadikan ya mawaddah yang Allah berikan tadi itu berubah menjadi iftiraq, menjadi sebuah perpisahan di antara keduanya. Walihada qala ba'duhum, ya, idza taghayyara sahibuka 'alaika fa'lam anna dzalika min dzambin ahdatsahu. Apabila saudaramu, teman akrabmu, ya, terus kemudian teman ngajimu, terus kemudian ya teman beramal solehmu, kok apa? Mereka itu taghayyara, berubah terhadap dirimu, fa'lam, ketahuilah, anna dzalika min dzambin ahdatsahu. Tidak ada lain kecuali perbuatan dosa yang kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam keberkahan Allah, dan juga dalam kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini Allah pertemukan kita dalam suatu acara, yaitu tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, yang mana itu adalah salah satu sifat orang-orang yang tidak merugi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Asr. Untuk itu kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, dan juga mensyukuri nikmat tersebut dengan terus mengkaji dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita dapatkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak, kemudian bisa sebagai jalan yang mudah untuk menuju ridha Allah dan surga. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tetap berlimpah curah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebagai penutup nabi dan rasul, dan beliaulah yang mengajarkan kepada kita al-haq. Untuk itu marilah kita ketika mendapatkan suatu perbedaan, ada perselisihan, ya farudduhu ilallahi wa rasulih, yaitu mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Karena ketika kita tidak mengembalikan kepada Allah, tidak kita kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti nanti yang bermain adalah hawa nafsu. Untuk itu alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali membacakan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjutan dari hadis yang kemarin, ya. Yang mana kemarin berkaitan dengan masalah hasad, ya. Yang hasad sendiri itu memiliki suatu pengaruh yang sangat buruk, ya. Minimal ada 5 pengaruh, ya, kemarin kita sebutkan. Ya, di sini sudah kita bacakan kemarin, minimal ada 5 pengaruh untuk pelaku hasad tersebut. Yang pertama adalah ifsadut ta'ah, mereka itu merusak ketaatan.
Artinya merusak ketaatan itu orang yang hasad ini auqadan nar, dia menyalakan api di dalam hatinya dan menjadikan amal soleh itu sebagai kayu bakarnya. Jadi intinya semakin dia hasad selama 1 tahun, dia akan menggunakan waktu-waktunya untuk merusak kebaikannya, dan amal solehnya akan terbakar setiap harinya, sehingga nanti ketika menghadap Allah dengan membawa pahala yang banyak, akan tetapi hanya akan diberikan kepada al-mahsud, orang yang didengki, sehingga orang tadi itu akan menjadi orang yang bangkrut. Yang kedua kemarin adalah al-ma'asi wasyurur, ya. Apa? Dia akan terjatuh dalam suatu kemaksiatan dan keburukan yang banyak. Karena tanda dari hasad itu ada 3. 1, kalau orangnya ada, maka dia menjilat, memuji-muji. Yang kedua, kalau orangnya tidak ada, maka dia ghibah, menjelek-jelekkan. Kemudian yang ketiga, apabila orangnya kena musibah, maka dia diam saja. Tidak ada perwalian, tidak ada istilah apa? Ya, an-nusrah wal muwalah. Al-muwalah yakni perlindungan, sedangkan nusrah itu adalah pertolongan. Kalau kita itu innama waliyukumullah wa rasul walladzina amanu, wali kalian itu Allah, Rasul dan orang-orang beriman, berarti kalian itu harus menolong dan melindungi orang-orang beriman. Tapi kalau ada orang beriman kena musibah terus diam saja, sedangkan hari-harinya dia dighibah kalau pas hadir, kalau pas tidak hadir, tapi kalau pas hadir dia dipuji-puji. Nah, ini indikasi dari orang tersebut adalah hasid. Yang ketiga adalah ta'ab, ya. Ta'ab walham min ghairi faidah. Dia itu merasa capek, dia merasa payah, ya. Dia merasa ham, ya. Ini kelihatannya Pak Hashim di siapa ya? Bukan. Maaf. Ada yang kelihatannya manggil Mas. Ya, kita lanjutkan ya. Yang kedua, ta'ab walham, menderita dan capek, ya. Min ghairi faidah, tapi tidak ada faidahnya. Bagaimana orang memikirkan orang lain padahal itu bukan ranah yang dia pikir. Dia memikir harta orang lain, dia memikir usahanya orang lain, dia memikirkan istrinya orang lain, dia memikirkan hutangnya orang lain, ya. Ini kan capek. Nah, sedangkan orang hasad itu tidak bisa lepas dari seperti itu. Makanya orang hasad itu gampang kena penyakit karena secara psikis dia capek, secara fisik juga lelah. Ya. Hatinya selalu menderita apabila melihat yang dia dengki tadi itu ternyata semakin menjadi, dan fisiknya akan selalu berusaha bagaimana orang tadi itu buruk di hadapan orang lain. Kemudian yang keempat adalah hatinya buta, membutakan hati. Sebagian salaf mengatakan la takun hasidan takun sari al-faham. Jangan kamu itu menjadi orang yang pendengki, karena itu akan menyebabkan sari al-faham, ya, pikiranmu pendek. Jadi pendengki itu belum selesai kita ngomong dia sudah punya kesimpulan, ya. Namanya sudah dengki duluan. Dengki ini sudah don-donnya itu sudah main, atau bahkan kadang-kadang orang itu, ya, si pendengki itu, ya, dia tidak banyak mendengarkan perkataan orang yang didengki, akan tetapi dia olah sendiri, dipikir-pikir sendiri, diolah-olah sendiri, ini nanti begini, terus akhirnya kesimpulan ujungnya seperti ini, berarti yang dia kehendaki seperti ini, padahal sangat jauh dari apa yang dilakukan oleh si pelaku sendiri. Jadi itulah, ya, orang-orang yang ini gampang bikin kesimpulan, mudah membuat keputusan. Maka dari itu, ya, jangan kau menjadi orang yang hasad dan, ya, orang yang dengki, takun sari al-faham. Kamu akan menjadi orang yang gampang, ya, itu pendek pemahamanmu, ya, pendek pemahamanmu. Karena saya juga pernah ketemu, ya, orang ini dua-duanya ini sama-sama tidak janjian.
ada 2 orang sama-sama tidak janjian. Ya. Yang satu datang duluan sudah setengah jam. Setelah itu yang satunya datang juga, tapi tidak ada janjian. Ternyata 2 orang ini tadi itu dulu ya, istrinya yang datang belakangan ini pernah dilamar sama yang pertama, ya. Tapi nggak keterima atau mungkin ada permasalahan apa nggak tahu, akhirnya nggak jadi, ya. Sehingga ya ketika yang pertama, ya Ustaz, tolong doakan anak saya nanti supaya menjadi anak yang pinter. Yang kedua langsung saut, ya itu. Bukan yang pinter, semoga nanti jadi anak yang soleh. Anak soleh itu orang kudu pinter, ya, tapi taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Rame, tung kayak orang apa namanya ini, kayaknya luka lama, sobek lagi, ya, itu terus rame berdua itu. Pak, ini ada apa? Saya kan nggak tahu permasalahan di antara keduanya. Jadi sifat ini tadi itu terbakar lagi, dan dia yang pertama tadi itu, yang kedua harusnya nggak perlulah intinya membumbui seperti itu, ya. Karena memang karepe wong kuwi ya pinter dalam urusan agama, karena anaknya memang mondok di pesantren. Kalau pinter dalam urusan din kan pemahamannya juga baik. Tapi yang kedua langsung ini karena apa? Karena ada ya, hasad sebelumnya. Lah ini Iwan Widin Arsyadakumullah. Jadi sariul faham, gampang keliru dalam memahami orang lain, ya. Al-khamis al-khadlan, ya. Kamu menghinakan dirimu sendiri, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong dari angan-angan dan keinginanmu. Ya. Jadi orang hasad itu kan punya angan-angan. Angan-angannya supaya nikmat yang yang Allah berikan kepada orang lain itu hilang. Sedangkan orang lain itu juga orang beriman, orang yang taat sama Allah, uang dan hartanya digunakan untuk ketaatan. Tapi dia berangan-angan supaya itu hilang karena itu. Lah, pikiran dia dengan mungkin membuat pembenaran, Allah itu akan bersama dengan dia, ya. Tapi ternyata tidak. Orang-orang hasad ini tadi itu bahkan dia tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap kehendaknya. Lah sehingga ketika dia itu mempunyai keinginan A, keinginan B, ternyata nikmat Allah terus berjalan, ya, untuk orang tadi itu, maka dia akan menjadi orang yang capek pikirannya, ya, keluh kesah jiwanya, ya, gampang kena penyakit, ya. Padahal ini merupakan sebuah kegiatan yang memang sangat sering, ya, dilakukan oleh manusia, suatu amalan yang sering dilakukan oleh manusia. Untuk itu, Ikhwan Fillah Arsyadakumullah, disimpulkan bahwa, ya, orang, ya, yang maksud, orang yang didengki itu, ya, satu, ya, agama dan dunianya tidak akan terbahayakan oleh pendengki. Jadi hartanya dunianya aman, dinnya juga aman. Nah, bahkan keuntungan bagi orang ini tadi itu wa ma nafa'ahu fid din fawadih. Keuntungan dia dalam urusan agama, jadi keuntungan orang yang didengki, ya, dalam urusan agama itu jelas. Apa itu? Ya, li'annahu madlum. Dia itu terzalimi. Yang namanya orang terzalimi itu la siyama idza kharajal hasad ila al-qaul wal fi'l bil ghibah. Apalagi kalau orang yang hasad tadi itu sampai mengeluarkan ucapan, maksudnya adalah ghibah. Tidak mungkin orang hasad itu kok memuji-muji kebaikan yang didengki, tidak mungkin, ya. Pasti dia akan, ya, menceritakan keburukannya. Anda yang didengki itu baiknya adalah 95%, dia pasti mencari yang 5% untuk diceritakan kepada orang lain, nyari nyari jeleknya, ya. Tuh. Nah, yang kedua, bil fi'l, dengan anggota badan. Entah itu dengan tangannya, entah dengan kakinya, entah dengan jari-jarinya, ya, menyebar di Facebook atau apa dengan WA-nya, membuat status yang macam-macam, ya, fitnah-fitnah, ya. Lah yang seperti ini tadi itu Ikhwan Fillah Sadaqallah, ya, menjadikan apa? Menjadikan orang yang mahsud tadi itu akan panen kebaikan tanpa berbuat. Gitu. Wah, enak lagi.
Nak jadi orang yang didengki. Nah, dengki ya wong sak akeh-akeh, ya tak? Yang penting dalam kebaikan loh ya. Yang penting dalam kebaikan. Maka orang ini tadi itu apa? Tanpa berbuat kebaikan apa-apa, cukup dia diam saja, dapat apa? Dapat pahala, ya. Fulan ngasih pahala banyak, fulan ngasih banyak, fulan ngasih banyak. Lah si pendengki walaupun sholatnya sudah banyak tadi itu banyak, gotong royong buat jenengan. Ya. Gotong royong buat memberi pahala untuk kita nanti. Nah, ini keuntungan orang yang didengki ketika nanti di akhirat dalam urusan apa namanya dinnya, ya. Wa amma manfaatuhu fid dunya, sedangkan urusannya di dunia fahuwa anna ahamul aghrad al khalqu isaatul a'da. Jadi salah satu, ya, Allah ciptakan hambanya, ya, di dunia ini tadi itu, ya, yang paling penting tujuannya adalah untuk menghinakan dan memburukan a'da, musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas pendengki itu bukan di jalan Allah. Pendengki itu jelas di jalannya iblis, karena kemarin sudah dijelaskan, ya, yang menjadi apa namanya tokoh pendengki pertama itu adalah iblis karena dia dengki terhadap Adam alaihi salam. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi, hasadan min indi anfusihim wa katsirun min ahli kitab law yarudunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim. Nah, satu iblis, yang kedua Yahudi, itu dengki. Ya. Nah, maka dari itu si pendengki ini tadi itu, ya, dia akan terhinakan dan akan nampak buruk, akan nampak hina. Coba ketika Anda dengki dengan orang, kemudian Anda menceritakan di situ, kemudian, ya, Anda rekam. Setelah Anda rekam, nanti setelah Anda pulih menjadi baikan lagi, tonton, antum lihat. Maka Anda akan melihat di situ sesuatu yang sangat buruk sekali apa yang telah kita kerjakan, ya. Bahkan Ikhwan Fillah arsyadakumullah, tidaklah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melewati suatu gunung atau melewati suatu lembah atau menyeberangi suatu sungai, ya, kecuali oleh yang membuat, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini tadi itu apa? Gregetan, yang membuat mereka itu marah, ya. Illa kutibalahu amalun soleh. Tidak ada lain kecuali bagi orang muslim tadi itu ditulis amal soleh. Jadi sak pola-polain jenengan ternyata kok membuat orang kafir itu gregetan, entah itu dalam ekonomi, entah itu dalam bersosial masyarakat, sehingga mereka merasa terhalangi oleh Anda, ya, padahal Anda enjoy saja dalam melakukannya, ya. Itu atau mungkin ngajar Iqra di tempat terpencil, itu kan kayak faidahnya ngapain gitu, nggak banyak. Akan tetapi orang-orang Nasoro yang mungkin mau mengadakan suatu misionaris kristenisasi dan lain sebagainya akan merasa terhalangi oleh Anda, maka kutiba lahu amalun soleh, ditulis bagi seorang ikhwah yang mengajar Iqra tadi itu sebagai amal soleh. Ini keuntungan dari orang yang didengki di dunia dan di akhirat, ya. Sekarang hadis berikutnya kita bacakan, ya. Anas, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tawadda ithnani fillahi jalla wa azza au fil islami fayufarriqu bainahuma awwala dzambin yuhdithuhu ahaduhuma. Jadi ma tawadda ithnani fillahi azza wa jalla, ya, tidaklah ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, au fil Islam, atau tidaklah ada dua orang yang saling mencintai dalam Islam, ya, fa yufarriq bainahuma, ya, maka keduanya kok menjadi berpisah, menjadi saling membenci. Awwalu dzambin yuhaddithuhu ahaduhuma, yang memisahkan di antara mereka berdua adalah awwala dzambin, ya, sapa sing ngerjakke dosa, siapa yang mengerjakan dosa pertama di antara keduanya.
Maka salah satu di antara mereka yang melakukan suatu dosa, maka pada waktu itu dia akan apa namanya? Ya, menjadikan nikmat Allah yang berupa persahabatan, pertemanan dunia akhirat ini menjadi perpecahan. Jadi tidaklah dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Islam, kemudian mereka itu terpisah, tidak ada lain kecuali adalah karena dosa yang dikerjakan oleh salah satu di antara keduanya. Ya. Kenapa seperti itu? Ya, kenapa seperti itu? Di sini dijelaskan dalam syarahnya. Ya. Awwalu dzambin yuhadditsuhu ahaduhuma qala syekhuna fit ta'liq awwalu dzambin kada wa marra alaihi syarih al-Jailani Jami'us Shaghir. Di sini perhatian tsumma ta'aqattu min dalini hinama ra'aituhu fil musnad wa hakadha ala swab min hadis Ibnu Umar. Di sini dijelaskan fa yakunu tafriq uqubah lidzalika dzunub. Jadi ternyata perpisahan dari dua orang yang mencintai karena Allah kemudian saling membenci, apa itu? Uqubah lidzalika dzambi, merupakan suatu sanksi dari dosa yang dikerjakan oleh salah seorang dari keduanya, atau bahkan dua-duanya melakukan dosa, sehingga menjadikan ya mawaddah yang Allah berikan tadi itu berubah menjadi iftiraq, menjadi sesuatu perpisahan di antara keduanya. Walihada qala ba'duhum ya, idza taghayyara sahibuka 'alaika fa'lam anna dzalika min dzambin ahdatsahu. Apabila saudaramu, teman akrabmu ya, terus kemudian teman ngajimu, terus kemudian ya teman beramal solehmu, kok apa? Mereka itu taghayyara, berubah terhadap dirimu, fa'lam, ketahuilah anna dzalika min dzambin ahdatsahu. Tidak ada lain kecuali perbuatan dosa yang kamu kerjakan. Hanya Abu Darda rahimahullah, beliau itu mengatakan bahwa barang siapa yang dia itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sendirian, maka Allah Subhanahu wa taala akan ya memasukkan ke dalam hati teman-temannya tadi itu apa? Rasa kebencian kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi guru ngerti-ngerti geding ya, tahu-tahu ndak suka. Tahu-tahu ndak ada sebab apa-apa, terus kemudian dia tidak suka. Nah, ini disebabkan apa? Disebabkan karena seseorang tadi itu banyak melakukan dosa di saat sendirian. Jadi introspeksinya adalah ketika kita itu tidak disuka oleh orang lain, ya, itu ya bisa yang pertama itu karena memang orang lain itu dengki, atau yang kedua tadi itu adalah karena apa? Dosa yang telah kita kerjakan, sehingga akan berpengaruh kepada orang-orang dan sahabat-sahabat kita yang dulu mencintai kita, oleh Allah dicabut kecintaannya dan ditukar dengan perpecahan. Nah, untuk itu Muslim itu istimewa, ya. Ngapa ya kok saya seperti ini? Ya, ditadaburi. Oh, bae aku kakean dosa. Aku terlalu banyak berbuat dosa. Ya. Di ini bahkan para salaf dulu itu sampai ya suatu dosa yang menurut kita mungkin hari ini bukan dosa. Ketika beliau itu berjalan lewat di rumah yang bagus, ya, lewat rumah bagus, terus kemudian dia cuma mengatakan, ini rumahnya siapa ya? Gitu. Nek aku punya kayak gini lah enak. Maka dia menghukum dirinya berpuasa selama 1 bulan, menyangsi dirinya karena mengucapkan kalimat-kalimat yang sia-sia dan mendorong dirinya untuk hubud dunia. Jadi ini hanya seperti itu yang kita anggap mungkin itu bukan merupakan sebuah kekeliruan, tapi bagi dia ini adalah suatu kesalahan sehingga dia harus menghukum dirinya sebanyak ya 1 bulan untuk berpuasa. Nah, ini Iwan Bidin, para salaf kita ini ternyata luar biasa sekali dalam urusan dosa ini. Betul-betul dia sangat peka ya untuk membersihkan dari
dari dosanya dan peka untuk berbuat kebaikan, ya. Mari kita lihat misalnya saja contohnya kepekaan dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika suatu saat, ya, ada dua sahabat Rasulullah yang berselisih, yang mana perselisihannya ini disebabkan apa? Disebabkan pohon kurma. Jadi pohon kurma ini tumbuhnya itu di fulan B. Terus kemudian di fulan B ini tadi itu mentelungnya, ya. Yang akhirnya daunnya jatuhnya, terus kemudian bunganya jatuhnya, ya, kotorannya jatuhnya itu ke tempat si A. Akhirnya si A, ya, bilang pada si B, mbok tolong dibersihkan supaya tidak ngotori tempatnya orang. Ya, dia tetap nggak mau. Ya udahlah kalau tidak mau, ya, kurma Anda ini, ya, tak belinya saja, tak tebangnya supaya nanti tidak mengotori tempat saya. Ya, atau nanti kalau buahnya jatuh dimakan anak saya supaya menjadi halal, ya. Tapi orang tadi juga tidak mau. Oh jangan, ini kurma satu-satunya warisan leluhur, ya. Jangan sampai dipotong. Akhirnya apa? Dua orang ini terus bagaimana solusinya? Kamu berarti selalu mengotori tempat saya, pekarangan saya. Akhirnya Rasulullah SAW, ya, pun sampai ikut hadir di situ. Setelah hadir di situ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendamaikan, tapi ternyata belum berhasil dan akhirnya memberikan janji kepada orang yang apa? Ya, orang yang si B ini tadi, hai fulan, tebanglah pohon kurmamu, maka Allah akan menggantinya dengan pohon kurma yang ada di surga.